Oke, jadi film ini menceritakan tentang zaman batu, sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pastinya di zaman itu masih ada mamut. Di zaman itu sudah hidup sekelompok manusia purba yang dipimpin oleh seorang pria. Di situ usaha mereka gagal. Perlu diketahui bahwa para manusia purba di zaman, apalagi keturunan, dan yang mereka takutkan hanya malam. Untuk kepala suku itu sendiri, sebelum memulai perbincangan dengan orang lain, dia selalu menanyakan tentang kecantikan istrinya terlebih dahulu. Sesaat kemudian absen seperti di sekolah pun dimulai. Tapi masalahnya semua orang di situ namanya sama. Buka halaman 30 ya bacot, Bu. Saat Pia yang kesekian dipanggil, tidak ada jawaban yang didengar oleh kepala suku. Seorang anggota suku, kepala suku mengetahui bahwa Pia yang itu membolos bersama rekannya. Dan benar saja, keesokan harinya semua anggota berkumpul untuk absen. Kita sebut saja mereka dengan si Pirang dan si Ikal. Di situ si Pirang menawarkan rokok kepada si Ikal. Namun ternyata tidak terjadi. Rokok transparan. Tetapi si Ikal menjawab bahwa dia sudah berhenti. Kemudian si Pirang menanyakan, kenapa sekarang rambut si Ikal menjadi keriting? Padahal dulu masih lurus waktu di sekolah-sekolah. Apa pula maksudnya? Tetapi si Ikal menjawab bahwa dari dulu terlihat seorang penjaga mulai, termasuk kakeknya, di situ, dan cucunya juga keriting. Padahal di situ si Ikal belum punya istri. Di saat itulah suku rambut gimbal mulai menyerang, yaitu Pierre yang artinya batu, yang sudah kembali ke rumah batunya. Di situ kepala suku dan istrinya bertemu dengan anak-anak mereka yang sedang bersama wanita pengasuh. Namun di situ kepala suku sempat bingung, karena tadi pagi anaknya 12, tapi kenapa sekarang tinggal 11? Kamu semacam. Di situ wanita pengasuh memberitahukan bahwa satu anak kepala suku telah dimakan binatang buas. Mendengar itu, dengan santuy kepala suku menjawab. Ketika hari sudah mulai malam, sedangkan wanita idaman si Ikal adalah perempuan, berpatroli untuk memberitahukan bahwa hari sudah mulai gelap. Namun karena bahasa mereka masih awut-awutan, sehingga jawaban yang orang berikan bukan, baiklah, melainkan diam kau. Bapaknya anaknya. Oke, seenaknya mereka lah. Anjir, untung bahasanya sekarang gak kacau anak-anak. Pintar. Saat malam tiba, kepala suku melarang anak-anaknya untuk menonton lukisan sampai larut malam. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang dari suku yang berbeda kembali ke kepala suku. Ini mempunyai rambut gimbal dan kotor. Di situ, anggota suku rambut gimbal sedang mengintai suku rambut bersih saat mandi di sungai. Karena mereka ingin mencari tahu tentang rahasia sampo yang hanya diketahui oleh suku rambut bersih. Ketika suku rambut bersih mulai menuangkan sampo. Tetapi si Ika juga menambahkan bahwa yaitu membuat jebakan di salah satu jalan. Saat ini, mereka sedang bersantai di pinggir sungai. Karena ternyata suku rambut gimbal tidak bisa berenang. Karena usaha yang pertama gagal, cukur rambut gimbal menjalankan strategi kedua, dan si Ikal kembali membolos di tempat yang sama. Apa-apa ketika dua orang cukur rambut bersih lewat. Saat diperiksa kembali, ternyata lubangnya belum dibuat. Kembali ke suku rambut bersih. Sementara itu, tapi malah kelelep. Anggota yang dipercaya sebagai dukun telah memimpin doa sebelum acara berburu dimulai. Setelah berdoa, mereka pun mulai pergi untuk berburu. Namun sang dukun tidak ikut. Di situ terlihat sang dukun terus membawa anjingnya yang sudah lama mati. Di situ terlihat salah satu, si Pirang. Itu belum mengerti tentang kejahatan. Di situ si Ikal memetik jeruk lalu memakan kulitnya. Terserah ketika membicarakan tentang wanita. Si Pirang mengatakan bahwa wanita idamannya adalah yang hidup dengan sebutan kepala suku. Perbedaannya adalah suku yang satu. Perempuan idamannya itu harus keriting seperti dia. Tanpa mereka sadari, rambutnya memang keriting. Rambut gimbal mendengar pembicaraan mereka.